Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B5 akan mempresentasikan tentang hasil dari praktikum kami yang berjudul pengamatan permukaan material. Next. Nah, untuk anggota dari kelompok kami sendiri, yang pertama ada Nova Nazir Nasruddin dengan NIM akhir 014, ada saya sendiri Tiara Larasati dengan NIM akhir 047, ada Anissa Ula Zafira dengan NIM akhir 056, dan Salsa Yasmin dengan NIM akhir 076. Untuk tujuan dari praktikum yang telah kami lakukan, yaitu menentukan ukuran pori dan sudut kontak material. Nah, untuk latar belakang dari praktikum kami, yaitu pengamatan permukaan material merupakan salah satu metode penting untuk memahami sifat-sifat suatu bahan. Pengukuran sudut kontak ini dianggap sangat penting karena dapat digunakan untuk memahami fenomena keterbasahan atau wettability. Metode yang digunakan dalam penentuan sudut kontak ini merupakan analisis droplet yang dibantu mikroskop serta software berupa HiView dan ImageJ dalam pengamatan dan analisisnya. Next. Nah, untuk studi pustakanya sendiri, yang pertama yaitu permukaan material. Nah, setiap material ini pasti memiliki bagian terpenting. Nah, bagian terpentingnya yaitu permukaan. Karena permukaan ini merupakan bagian pertama yang akan berinteraksi dan mengalami kontak langsung dengan material lain atau permukaan material lain, dan juga akan berinteraksi dengan atmosfer atau udara lingkungan di mana material tersebut berada. Kemudian yang kedua ada mikroskop. Nah, mikroskop ini berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan skopos yang berarti tujuan. Jadi, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran sangat kecil berdasarkan sumber cahayanya. Nah, mikroskop sendiri terbagi atas mikroskop cahaya atau optik dan mikroskop elektron. Nah, untuk selanjutnya ada sudut kontak. Sudut kontak ini merupakan sudut yang terbentuk dari dua garis, di mana garis pertama berasal dari garis batas antara udara dan zat cair yang diteteskan, dan garis kedua merupakan batas yang terbentuk antara zat cair dan zat padat yang ditetesi. Nah, apabila sudut kontak permukaan padatan kurang dari 90 derajat, maka masuk kategori hidrofilik. Dan jika sudut kontak di atas 90 derajat, maka masuk kategori hidrofobik. Kemudian ada wettability. Nah, wettability ini merupakan kondisi di mana ketika padatan dan cairan mengalami kontak. Jadi, cairan di sini akan menggantikan lapisan udara pada permukaan padatan sehingga terbentuk antarmuka padat cair atau yang disebut dengan fenomena keterbasahan atau wettability. Next. Selanjutnya, ada alat dan bahan yang kami gunakan saat melakukan praktikum. Yang pertama ada mikroskop, kamera, perangkat lunak pengolah gambar, HiView, dan ImageJ. Lalu yang keempat ada penggaris, kalibrasi, pipet tetes, gunting, air. Yang kelima ada material pengukuran diameter, hidroksiapatit, dan kitosan. Lalu material pengukuran sudut kontak, ada membran amnion, cawan Petri, kaca preparat, kertas, mika, dan styrofoam. Next. Prosedur pengamatan pori permukaan material. Yang pertama itu siapkan bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam percobaan ini secara baik. Sambungkan mikroskop dengan laptop dan hubungkan dengan HiView. Lalu ambilkan perbesaran sesuai agar citra terlihat jelas. Kemudian ambil gambar kalibrasi dengan menggunakan penggaris kalibrasi. Letakkan sampel pada penampang, lalu arahkan mikroskop pada sampel. Selanjutnya, dengan perbesaran sama dengan saat pengambilan gambar kalibrasi, ambil gambar sampel, lakukan pada 5 permukaan sampel. Lalu, apabila saat pengambilan gambar sampel gambar kurang jelas, mikroskop dapat dinaik turunkan. Lalu, analisis pori 5 permukaan sampel pada perangkat lunak ImageJ. Next. Prosedur pengamatan sudut kontak. Yang pertama, siapkan bahan dan alat yang akan digunakan, lalu teteskan air pada material dengan menggunakan pipet. Teteskan sedekat mungkin pada tepian material agar gambar terlihat jelas. Lalu ambil gambar tetesan air pada material, lalu gambar yang diperoleh dari kamera akan diolah dengan perangkat lunak ImageJ dan ditentukan sudut kontaknya.
5. Setelah diperoleh sudut kontak tersebut, hapus air. Kemudian ulangi langkah 2-4 sebanyak 3 kali pada setiap material. Sudut kontak cairan ditentukan dari rata-rata pengukuran pada setiap perlakuan dan dari pengukuran standar deviasinya. Lalu ulangi langkah 2-7, lalu mendapat data dari semua material, yaitu membran anion, cairan Petri, kaca preparat, kertas, mika, dan styrofoam. Next. Selanjutnya ada data pengamatan. Yang pertama, data pengamatan dari hidroksiapatit dapat dilihat di tabel berikut. Mungkin untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan di slide berikutnya. Next. Untuk permukaan pertama didapatkan data diameter pori pada hidroksiapatit sebesar 0,23 hingga 0,51 mm dari 8/10 data yang diambil. Kemudian untuk permukaan kedua didapatkan hasil 0,293 hingga 0,563 mm dari 6/10 data. Kemudian next. Untuk permukaan ketiga didapatkan hasil 0,353 hingga 0,573 mm dari 6/10 data. Kemudian untuk permukaan keempat didapatkan hasil 0,372 hingga 0,532 dari 9/10 data. Dan next. Yang terakhir pada permukaan 5 hidroksiapatit didapatkan diameter pori hidroksiapatit sebesar 0,321 hingga 0,581 mm dari 6/10 data yang diambil. Kemudian untuk data pengamatan dari POO plus 0,5% kitosan dan juga plus glutaraldehyde didapatkan data pori diameternya sebesar 0,58 hingga 0,89 mikrometer dari 31/100 data. Kemudian next. Untuk yang 1% kitosan didapatkan data 0,243 hingga 0,753 mikrometer dari 41/100 data. Kemudian next. Untuk kitosan 1,5% didapatkan hasil 0,212 hingga 0,432 mikrometer dari 37/100 data. Kemudian next. Untuk kitosan 2% didapatkan hasil 0,184 hingga 0,494 mikrometer dari 43/100 data. Kemudian next. Yang terakhir adalah data pengamatan pada sudut kontak, di mana diambil rata-rata dari 3 kali percobaan. Untuk membran anion didapatkan hasil 95,861 derajat. Untuk cairan Petri 34,332 derajat. Kaca preparat 17,369 derajat. Untuk kertas 74,155 derajat, untuk mika 60,398 derajat, dan terakhir untuk styrofoam sebesar 92,292 derajat. Next. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pembahasan untuk pengamatan pori hidroksiapatit. Dari percobaan pertama dapat diamati bahwa setiap pori dari hidroksiapatit memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat terjadi karena pengaruh perbedaan struktur kristal akibat penggantian ion, lingkungan kimia, dan juga proses degradasi. Menurut literatur, kriteria prasyarat implan tulang harus memiliki pori mulai dari 100 hingga 400 mikrometer, sehingga perlu perlakuan khusus untuk memperoleh material dengan ukuran tersebut. Namun, ukuran pori yang optimum untuk pertumbuhan tulang dibutuhkan pori berukuran 100 hingga 1000 mikrometer sebagai saluran distribusi aliran darah. Dari hasil pengamatan didapatkan hasil diameter pori hidroksiapatit sebesar 230 hingga 581 mikrometer, sehingga dapat diketahui bahwa hidroksiapatit tersebut cocok untuk aplikasi pertumbuhan tulang atau bone filler. Selanjutnya adalah pengamatan pori PeO plus kitosan plus glutaraldehyde, di mana dari percobaan ini kita mendapati bahwa semakin besar konsentrasi kitosan dalam campuran PeO, kitosan, dan glutaraldehyde, maka semakin kecil ukuran diameter pori-porinya. Dalam biomaterial sendiri, campuran ini biasa digunakan untuk pembuatan hydrogel, di mana glutaraldehyde ini dapat menghubungkan rantai polimer PeO dengan kitosan melalui ikatan silang. Nah, peningkatan konsentrasi kitosan dapat membentuk lebih banyak ikatan silang dalam matriks hidrogel, yang menyebabkan pembentukan pori-pori permukaan lebih kecil atau mengurangi jumlah pori-pori. Peningkatan kitosan ini membentuk matriks yang lebih padat dan menghalangi pembentukan pori-pori besar. Kemudian, pada pengamatan sudut kontak, kita mendapati bahwa material dengan sudut kontak di atas 90 derajat memiliki sifat hidrofobik, di mana
permukaan material tersebut adalah membran amnion dan styrofoam. Selain itu, kita juga mendapati bahwa material dengan sudut kontak di bawah 90 derajat memiliki sifat hidrofilik, di mana permukaan material tersebut adalah cawan petri, kaca preparat, kertas, dan mika. Nah, dalam kasus cawan petri dan kaca preparat memiliki bahan dasar PDMS atau polydimethylsioksen yang memiliki sifat hidrofobik. Namun, PDSM ini dapat dimodifikasi sehingga bersifat hidrofilik yang dapat menyebabkan air dapat menyebar lebih baik ketika berada di atas permukaannya. Nah, kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan adalah rata data sudut kontak dari bahan-bahan seperti berikut, yaitu membran amnion 95,861 derajat, cawan petri 34,332 derajat, kaca preparat 17,369 derajat, kertas 74,155 derajat, mika 60,398 derajat, styrofoam 92,292 derajat. Kemudian kita juga mendapati pengukuran pori pada si apatit dan didapatkan data sebagai berikut. Pada sisi permukaan 1 didapati 0,23 sampai 0,51 mm, permukaan 2 0,29 sampai 0,56 mm, permukaan 3 0,35 sampai 0,57 mm, permukaan 4 0,37 sampai 0,53 mm, permukaan 5 0,32 sampai 0,58 mm. Yang terakhir, kita mendapatkan pengukuran diameter pori pada kitosan yang didapatkan dari PeO plus kitosan plus glutheraldehyde yang memiliki ukuran sebagai berikut, yaitu pada konsentrasi 0,5% didapati 0,58 sampai 0,89 mikrometer, pada konsentrasi 1% didapati 0,24 sampai 0,75 mikrometer, pada konsentrasi 1,5% didapati 0,21 sampai 0,43 mikrometer, dan yang terakhir pada konsentrasi 2,5%, pada konsentrasi 2% didapati 0,18 sampai 0,49 mikrometer. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam praktikum ini. Berikut adalah lampiran sementara selama praktikum, kemudian pengukuran sudut kontak, kemudian ini adalah pengambilan data diameter pori hidroksiapatit dan pengambilan data diameter PeO plus kitosan plus glutheraldehyde. Selanjutnya kita memasuki dalam sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, apa hubungan antara konsentrasi dengan ukuran pori kitosa? Semakin tinggi konsentrasi kitosan dalam larutan, semakin padat juga partikel-partikel kitosan dalam larutan. Ketika larutan ini diolah atau dicetak, konsentrasi yang lebih tinggi dapat menghasilkan struktur berpori yang lebih padat. Dengan pori-pori yang lebih kecil, selain itu konsentrasi sifat kitosan itu sendiri juga dapat mempengaruhi pembentukan pori. Misalnya, kitosan dengan berat molekul yang lebih tinggi cenderung membentuk struktur berpori dengan pori-pori yang lebih besar dibandingkan dengan kitosan berat molekul rendah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah mungkin untuk merubah sifat material dari hidrofilik atau hidrofobik dengan memperkecil pori pada permukaan? Baik, mungkin di sini saya akan menjawab ya. Ya, mungkin. Untuk mengubah sifat hidrofilik atau hidrofobik suatu material dengan memodifikasi pori pada permukaan. Karena sifat hidrofilik dan hidrofobik suatu material sangat dipengaruhi oleh interaksi antara permukaan material dan cairan. Jadi, pori pada permukaan material ini dapat memainkan peran kunci dalam memodifikasi sifat tersebut. Salah satunya, untuk mengubah sifat hidrofobik material dapat mengurangi kemampuan material untuk menyerap atau berinteraksi dengan air atau cairan lainnya. Nah, ini dapat dibuat dengan cara mengisi pori-pori dengan bahan yang hidrofobik atau melapisi permukaan dengan lapisan yang hidrofobik. Nah, begitupun sebaliknya, jika ingin mengubah permukaan material dari hidrofobik ke hidrofilik. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa konsekuensi dari variasi ukuran pori pada scaffold hidroksiapatit terhadap penggunaannya dalam bidang medis? Untuk menjawab pertanyaan terakhir, pertama-tama
Scaffold hidroksiapatit merupakan salah satu jenis scaffold yang digunakan dalam aplikasi medis, terutama dalam regenerasi tulang atau jaringan. Adapun variasi ukuran pori pada scaffold hidroksiapatit tersebut dapat mempengaruhi kinerjanya dalam aplikasi medis. Di antaranya yang pertama ada berpengaruh pada keporosan, di mana semakin besar ukuran pori, semakin tinggi keporosannya. Kemudian yang kedua juga berpengaruh terhadap luas permukaannya, di mana semakin besar ukuran pori, semakin besar pula luas permukaannya. Dan yang terakhir, ukuran pori pada scaffold juga memiliki pengaruh terhadap kinerja pertumbuhan dan juga diferensiasi sel, di mana ukuran pori tersebut dapat mempengaruhi kemampuan scaffold untuk mendukung pertumbuhan dan juga diferensiasi sel-sel jaringan, di mana ukuran pori yang lebih besar dapat meningkatkan kemampuan scaffold untuk mendukung pertumbuhan sel-sel jaringan. Baik, itu dia sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.